Baik. Sehat semua? Sehat. Apakah kalian sudah pada sarapan? Sudah. Sebelumnya kita awali dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Ibu cek kehadiran dulu ya. Sepertinya hari ini hadir semua ya? Ya, hadir semua. Bagus. Sebelum pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan Rider pimpin doanya. Semuanya ambil sikap pada asana, ayo. Ada asesmen awal yang perlu kalian isi. Sudah ya? Oke, silakan dikumpul semuanya. Dikumpulkan sama Dira. Minggu lalu kita sudah belajar tentang upaweda. Masih ingat? Siapa yang tahu pengertian upaweda? Ya, Eder lagi. Dekat dengan pengetahuan suci. Iya, artinya dekat dengan pengetahuan Suci atau kita suci. Mengapa kita belajar kitab upaweda? Kenapa kita belajar tentang upaweda? Ya, kita belajar upaweda sebagai fondasi yang kita persiapkan untuk perjalanan spiritual yang lebih tinggi dan pemahaman tentang jati diri. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama Alika. Alika, yang mana sih namanya Alika? Yang mana? Ayo teman-teman, siapa yang tahu Alikanya yang mana? Ya, Atman yang memberikan hidup. Pernah nggak kalian melihat Atman? Tidak. Tahu nggak apa itu Atman? Apa itu Atman? Pertigaan kecil dari biasa. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mengetahui pengertian Atman. Yang kedua, peserta didik sebelumnya kita peregangan dulu. Kita tepuk 1 ya, sampai 5. Tahu? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Sekarang kita akan menuju ke materi. Sebelumnya, asesmen yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, ada 2, yaitu penilaian dari LKPD dan juga evaluasi. Yang ketiga penilaian unjuk kerja. Sekarang simak dulu video yang Ibu tayangkan. Simak baik-baik ya. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Selalu. Saya Cindy dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Sifat Atman
dalam Bhagavad Gita. Pengertian Atman. Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Atman juga diartikan sebagai percikan-percikan terkecil dari Parama Atman. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman atau Sanya Widi. Sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Acedya artinya tidak terlukai oleh senjata. Adahya artinya tidak terbakar oleh api. Akedya artinya tidak terkeringkan oleh angin. Acesya artinya tidak terbasahkan oleh air. Nitya artinya kekal abadi. Sarwagata artinya ada di mana-mana. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Atman itu apa? Ada yang tahu? Percikan-percikan terkecil dari ide Sanghyang Widi Wasa. Nah, jika kita ibaratkan dengan gambar tersebut, itu apa? Bola lampu, kabel dan genset. Di sini genset itu sebagai sebagai Sanghyang Widi. Kemudian bola lampunya sebagai manusia atau badan. Kemudian kabelnya dapat diibaratkan sebagai kalau bola lampunya mati, berarti kabel tidak dapat meneruskan aliran listrik dari genset. Dalam video sudah dijelaskan tentang pengertian dan sifat-sifat Atman. Apakah anak-anak di sini sudah memahami atau sudah hafal dengan sifat-sifat Atman? Sudah? Oke, untuk lebih menambah pengetahuan kalian atau bisa menghafalkan sifat-sifat Atman, ini ada lagu tentang sifat-sifat Atman. Kita bisa ikutin ini. Tak terlukai senjata, ada dia tak terbakar api, dia tak terik oleh angin, dia tak terbasahkan air, dia punya abadi, sarwagata di mana-mana. Satan luka berpindah-pindah, acara Oke. Dengan lagu-lagu kita bisa menghafalkan sifat-sifat. Tetapi selain kita hafal sifat-sifat Atman, harus kita tahu maknanya. Contohnya, acedya. Sifat Atman acedya berarti Tidak terlukai oleh tidak senjata. terlukai oleh Senjata. Berarti Atman itu tidak bisa dilukai oleh senjata. Beda dengan Tubuh manusia. tubuh atau badan kasar. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, tidak terbakar oleh api. walaupun badan kasarnya dibakar atau dalam Hindu ada proses pengabenan, Atmannya itu tidak ikut terbakar. Tuh, kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, Dia
dalam tubuh ibu ada Atman, Dira ada Atman, berarti kita sama dong ya? Ya nggak? Sama, karena sumbernya sama yaitu Ida Sangyang Widi Wasana. Makanya ketika kalian saling mengejek di kelas, berarti sama dengan mengejek diri sendiri. Benar nggak? Nah, kemudian sifat Atman yang berikutnya, setelah Sarwagata apa? Satanu. Tidak berpindah-pindah. Berikutnya Acala. Tidak bergerak. Berikutnya Atman. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, kita akan lanjut pada akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Internet. Ya, internet ya. Kalian cari dulu jawaban yang paling benar, kemudian nanti diskusikan mana yang akan kalian ini ya. Jadi nanti hasil diskusinya akan kita presentasikan. Jadi pengisian LKPD ini Ibu kasih waktu 20 menit untuk menjawabnya. Silakan. Boleh nyarinya di internet ya. Kerjasama anak-anak. Ada yang tidak dipahami? Dimengerti ya maksud LKPD-nya? Ya. Ya. Oke. Sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya, satu persatu. Sekarang hadapnya ke depan dulu duduknya. Sesuai dengan, silakan kelompok siapa duluan? Kelompok 1, silakan kelompok 1 udah siap? Silakan maju ke depan presentasikan hasil kalian. Perkenalkan, nama saya Nika Dita Prasetya. Perkenalkan, nama saya Dewi Tanda Putra. Saya Nika. Perkenalkan, nama saya Gedi Angga. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian Atman. Atman adalah percikan-percikan kecil dari Brahman. Dengarkan ya teman-teman. Menghidupkan semua makhluk hidup. Atman adalah sinar suci Brahman. Ya, seperti matahari memberikan sinar kepada seluruh makhluk hidup yang ada di
ciptaan sang yang dewasa yang dapat bernapas mempunyai Atman. Kelompok yang lain memperhatikan jangan bermain. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat Atman. Yang pertama, Acetya, tidak terlukai oleh senjata. Kedua, Adahya, tak terbakar oleh api. Ketiga, Agredya, tak terkeringkan oleh angin. Keempat, Acesya, tak terbasahkan oleh air. Kelima, Nitya, kekal abadi. Keenam, Sarwagata, di mana-mana ada saya. Ada yang didengarkan? Ya, dari kelompok 3 yang bertanya, silakan. Atman itu ada laki-laki atau perempuan ya? Ya, karena sesuai dengan sifat Atman yaitu awikara, yang artinya Atman memiliki sifat tidak berubah dan sempurna, bukan laki-laki ataupun perempuan. Jadi jawabannya laki-laki atau perempuan? Bukan laki-laki atau perempuan. Ya, bukan laki-laki atau perempuan. Kenapa dia lahir sebagai laki-laki dan perempuan? Karena Atman lahir sebagai laki-laki atau perempuan sesuai dengan karmanya. Sesuai dengan karmanya. Beri aplaus dulu. Jelaskan pengertian Atman sebagai sumber hidup. Atman adalah percikan-percikan kecil dari Brahman yang berfungsi untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Kedua, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat Atman. Yang pertama, Acetya, tak terlukai oleh senjata. Yang kedua, Adaya, tak terbakar oleh api. Yang ketiga, Agredya, yang artinya tak terkeringkan oleh angin. Yang artinya sifat tidak dirasakan. Yang ke-11, Acitya, artinya sifat tidak terpikirkan. Dan yang terakhir, Awikara, sifat tidak berubah bukan laki-laki atau perempuan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, Ya, Nada Widi, silakan. jika manusia mengalami kecelakaan, salah satu ada badannya yang terpisah, apakah Atmannya ikut terpisah? Tidak, karena sesuai dengan sifat Atman yaitu Acetya yang artinya tidak terlukai oleh senjata, maka walaupun badan terlukai atau terpisah, Atman akan tetap kekal abadi. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk diskusi kalian. Tangan jali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Igdera Darmi Persada. Nama saya Imade Arikinagra. Nama saya Ika Dwi Kaskawan. Nama saya Eko Manggar Sastrawan. Kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian Atman sebagai sumber hidup. Atman adalah percikan-percikan kecil dari Brahman yang berfungsi untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Atman adalah sinar suci Brahman, seperti matahari memberikan sinar kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Seluruh ciptaan Sang Yang Widiwasa yang dapat bernafas mempunyai Atman sebagai sumber hidup. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat Atman. Pertama, Acodya. Atman tidak terlukai oleh senjata apapun. Bayangkan. Yang ke-12, Awikara. Atman tidak berubah dan sempurna, bukan laki-laki atau perempuan. Baik, itu presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya dari kelompok 2, apakah Atman manusia sama dengan Atman tumbuhan dan binatang? Jawabannya sama, karena sama-sama bersumber dari Brahman.
seperti dengan sifat Atman Sarwagata yang artinya ada di mana-mana, baik manusia, binatang, dan tumbuhan. Maka kita harus saling menjaga dan menyayangi sehingga terciptanya keharmonisan. Oke, beri aplaus dulu. Sekian presentasi dari kami. Dari kelompok lain, beri aplaus dulu untuk kelompok selanjutnya ada refleksi untuk kita ya. Yang pertama, apa bagian yang paling menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Apa? Bernyanyi. Bernyanyi tentang sifat-sifat Atman. Deposan tepuk dulu. Tepuk. Lanjut. Apa yang paling menarik lagi? Presentasi. Ada lagi yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Banyak mengetahui tentang Atman. Betul, bagus. Pengalaman baru apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Mengetahui tentang sifat-sifat Atman dan Mengetahui sifat-sifat Atman, apa lagi? bagian-bagian Atman dan pengertian Atman. Menawar Pengertian pengakuan. Atman. Iya. Apa ada kesulitan kalian dalam pembelajaran hari ini? Ya. Apakah media pembelajaran yang Ibu gunakan mempermudah kalian memahami materi? Ya. Anak-anak, dari pembelajaran kita dari awal sampai dengan sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ini? Ya, Dira, silakan. Kita dapat mengerti pengertian Atman dan bagian-bagian Atman. Pengertian Atman adalah kecil-kecilan kecil dari Brahman yang berfungsi untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Atman adalah sinar suci Brahman, seperti matahari memberikan sinar kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Seluruh ciptaan seni Widiwasa yang dapat bernafas mempunyai Atman sebagai sumber hidup. Bagian-bagian Atman adalah Acedya, tak terlukai oleh senjata. Adahya, tak terbakar oleh api. Apedya, tak terkeringkan oleh angin. Adesya, tak terbasahkan oleh air. Nitya berarti kekal abadi. Sarwagata di mana-mana ada. Sanu tidak berpindah-pindah. Acala tidak bergerak. Sanatana selalu sama. Avyakta tidak dilahirkan. Acintya tidak terpikirkan atau tidak dapat dibayangkan. Awikara artinya Atman memiliki sifat tidak berubah dan sempurna, bukan laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu tadi ya kesimpulannya. Jadi hari ini kita belajar tentang pengertian Atman. Anak-anak, selanjutnya akan mengisi asesmen formatif hari ini. Sebelum Ibu bagikan soalnya, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Sudah? Ya, Dira, silakan kumpulkan ya. Sudah semua? Bagus. Hasilnya bagus-bagus ya anak-anakku. Beri aplaus dulu.
materi kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bertemu dengan materi yang sama, yaitu Atman. Kita akan membahas hubungan antara Atman dengan badan dan Brahman. Belajar yang baik di rumah ya. Lagu-lagunya tadi, lagu sifat Atmannya dihafal lagi. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan Paramo Santi. Santi, Santi, Santi.